gearbeitet haben. Aber da ist eben auch in der Tat der Wertebruch unseres wichtigsten Partners USA, der diese Ordnung, von der ich eben gesprochen habe, mit aufgebaut und über Jahrzehnte vor allen Dingen maßgeblich geprägt hat. Inzwischen sind wir ja über das Stadium hinaus, nach meiner Überzeugung, in dem wir den mangelnden Respekt vor dem Völkerrecht oder die Erosion der internationalen Dunia sedang bergerak, bukan pelan, bukan diam-diam, tapi serentak dan berisik. Di satu sisi, Amerika Serikat bergerak keras, menyerang, menyita, menculik kepala negara, dan terang-terangan berkata, "Aku tidak butuh hukum internasional." Tapi yang jarang disadari, setiap tekanan selalu melahirkan reaksi. Di Laut Afrika, kapal perang China, Rusia, dan Iran bergerak bersama. Di Amerika Latin, Brazil mengirim pasukan ke perbatasan. Di Eropa, Presiden Jerman angkat suara, menyebut Amerika sebagai perusak tatanan dunia. Dan di dalam negeri Amerika sendiri, warga turun ke jalan, demonstrasi meluas, negara bagian melawan otoritas federal. Ini bukan kebetulan, ini bukan peristiwa terpisah. Ini adalah satu pola besar. Saat satu kekuatan menekan terlalu jauh, dunia tidak runtuh. Dunia menyesuaikan diri. Dan dari sinilah semuanya dimulai. Tekanan itu dimulai dari satu titik, Venezuela. Di akhir pekan, dunia dikejutkan oleh satu langkah ekstrim. Militer Amerika Serikat menyerang Caracas. Ledakan terdengar di ibu kota, dan tidak lama setelah itu, Presiden Venezuela, Nicolas Maduro, diculik dan dibawa ke New York. Langkah ini langsung mengguncang tatanan global, karena ini bukan perang terbuka, bukan resolusi PBB, bukan mandat internasional, ini adalah aksi sepihak. Tidak berhenti di situ, Amerika juga mulai menyita kapal-kapal tanker minyak di perairan internasional, termasuk kapal berbendera Rusia. Washington menyebutnya penegakan sanksi. Moskow menyebutnya pelanggaran hukum laut internasional. Dan di tengah kecaman dunia, Presiden Amerika Serikat Donald Trump justru mengatakan sesuatu yang membuat dunia terdiam. Ia menyatakan bahwa ia tidak membutuhkan hukum internasional, bahwa satu-satunya batasan kebijakannya adalah moralitas pribadinya sendiri. Kalimat itu menjadi titik balik, karena sejak Perang Dunia II, Amerika adalah negara yang ikut membangun hukum internasional, piagam PBB, aturan kedaulatan, larangan penggunaan kekuatan sepihak. Kini aturan itu ditinggalkan oleh pembuatnya sendiri. Dari sudut pandang Washington, ini disebut ketegasan. Dari sudut pandang dunia, ini adalah perubahan aturan main. Dan ketika satu kekuatan besar memutuskan bermain tanpa aturan, negara lain hanya punya dua pilihan, diam atau bersikap. Dan dunia memilih yang kedua. Reaksi tersebut langsung datang lewat laut, di ujung selatan Afrika, di perairan strategis tempat Samudra Hindia dan Atlantik bertemu. Kapal perang mulai berdatangan dari China, dari Rusia, dan dari Iran. Semua bersatu. Satu persatu, kapal tempur, kapal perusak, hingga kapal basis depan masuk ke pangkalan laut Simonstown, Afrika Selatan. Latihan ini diberi nama Will for Peace 2026. Nama yang terdengar damai, tapi isi latihannya jauh dari simbolik. Ada simulasi serangan target laut, pengamanan jalur pelayaran vital dunia, operasi kontraterorisme, dan latihan operasi gabungan lintas negara. China menjadi pemimpin latihan. Latihan ini berada di bawah payung BRICS, blok ekonomi yang oleh Presiden Amerika, Donald Trump, secara terang-terangan disebut sebagai anti-Amerika. Tidak semua negara BRICS menurunkan kapal tempur. Sebagian hadir sebagai pengamat seperti Indonesia, Ethiopia, dan Brazil. Latihan ini dilakukan di lokasi paling strategis saat dunia sedang panas. Timingnya hampir mustahil disebut kebetulan.
berlangsung tepat setelah Amerika menyerang Venezuela, menculik presidennya, dan menyita kapal tanker minyak di laut internasional. Kini di Laut Afrika, 3 negara yang sering ditekan oleh Amerika berdiri, berlayar, dan berlatih bersama. Ini pesan untuk Washington bahwa saat satu negara memilih bermain tanpa aturan, negara lain mulai mengamankan kepentingannya sendiri. Dan laut menjadi panggung peringatan pertama. Gelombang berikutnya datang dari daratan. Di utara Amerika Selatan, Brazil bergerak cepat. Pemerintah Brazil mengirim pasukan National Guard ke negara bagian Roraima, wilayah yang berbatasan langsung dengan Venezuela. Brazil siap siaga untuk mengamankan perbatasan. Langkah ini diambil tidak lama setelah Amerika Serikat menyerang Venezuela dan menculik presidennya. Brazil bahkan sempat menutup perbatasan sementara. Wilayah ini rawan penuh kelompok bersenjata ilegal, tambang ilegal lintas negara. Pesan Brazil jelas, mereka tidak ingin terseret ke konflik yang mereka tidak ciptakan. Presiden Brazil menyebut langkah Amerika telah melewati batas yang tidak dapat diterima. Tekanan terhadap Amerika kini tidak hanya datang dari luar barat, ia datang dari dalam barat sendiri. Di Jerman, seorang tokoh yang jarang berbicara keras akhirnya angkat suara. Presiden Jerman, Frank-Walter Steinmeier, secara terbuka menuduh kebijakan luar negeri Amerika Serikat di bawah Donald Trump sedang menghancurkan tatanan dunia. Aber da ist eben auch in der Tat der Wertebruch unseres wichtigsten Partners USA, der diese Ordnung, von der ich eben gesprochen habe, mit aufgebaut und über Jahrzehnte vor allen Dingen maßgeblich geprägt hat. Inzwischen sind wir ja über das Stadium hinaus, nach meiner Überzeugung, indem wir den mangelnden Respekt vor dem Völkerrecht oder die Erosion der internationalen Ordnung. Darüber hinaus finde ich das zu beklagen. Beides, Respektlosigkeit, und ich glaube und will das mal etwas zuspitzen, heute geht es darum zu verhindern, dass sich die Welt in eine Räuberhöhle verwandelt, in der sich die Skrupellosesten nehmen, was sie wollen. Steinmeier memperingatkan jika dunia dibiarkan berjalan seperti ini, maka dunia akan berubah menjadi sarang perampok. Sebuah dunia di mana yang paling kuat mengambil apapun yang mereka mau. Negara diperlakukan seperti properti dan hukum internasional tidak lebih dari hiasan. Yang membuat pernyataan ini lebih berat, Steinmeier menyebut perilaku Amerika sebagai keretakan sejarah kedua dalam tatanan global. Yang pertama katanya adalah aneksasi Crimea dan perang Ukraina. Yang kedua datang dari mitra terpenting Barat sendiri. Dan suara publik Jerman menguatkan peringatan itu. Dalam survei nasional terbaru yang dikutip dari European Interest, 76% warga Jerman menyatakan Amerika Serikat tidak lagi bisa dipercaya sebagai mitra strategis. Hanya 15% yang masih mengatakan Jerman bisa mempercayai Amerika. Bahkan dampaknya merambat ke jantung aliansi militer Barat. Sekitar 69% warga Jerman khawatir terhadap keamanan Eropa dan meragukan apakah negara-negara anggota NATO benar-benar masih bisa mengandalkan perlindungan dari Amerika Serikat. Ini penting karena untuk pertama kalinya keraguan terhadap Amerika tidak datang dari lawan tapi dari sekutu. Dan saat Eropa mulai berbicara seperti ini, pesannya jelas. Ini bukan lagi soal Timur melawan Barat, ini soal aturan dunia yang sedang dipertaruhkan. Tekanan tersebut akhirnya kembali ke rumah sendiri. Di Minneapolis, seorang warga sipil Amerika ditembak mati oleh agen Immigration and Custom Enforcement. Insiden ini langsung memicu gelombang demonstrasi nasional dari Minnesota hingga New York, Chicago, Los Angeles, dan Seattle. Yang membuat situasi makin panas adalah perang narasi. Pemerintah federal menyebut penembakan sebagai pembelaan diri.
Sebaliknya, otoritas negara bagian dan wali kota menyebut klaim itu tidak sesuai bukti video warga. Konflik pun pecah, negara bagian melawan otoritas federal. FBI mengambil alih penyelidikan. Kepercayaan publik runtuh. Alih-alih meredakan, Gedung Putih justru menambah pasukan federal. Sekolah ditutup. Garda Nasional disiagakan. Dan di tengah kekacauan tersebut, Presiden Donald Trump tetap mempertahankan garis kerasnya. Amerika kini menghadapi satu kenyataan pahit. Bukan hanya dunia yang resah, negerinya sendiri pun bergolak. Ya, saat Donald Trump memilih meninggalkan hukum internasional, dunia langsung bergerak. Di laut, China, Rusia, dan Iran berlatih bersama, mengamankan jalur yang menggerakkan ekonomi global. Di darat, Brazil memperkuat perbatasan, bukan untuk menyerang, tapi agar tidak terseret. Di Eropa, Jerman berbicara dengan data. Kepercayaan pada Amerika anjlok, keraguan pada perlindungan NATO menguat. Dan di dalam Amerika sendiri, kota bergejolak, negara bagian berhadapan dengan pusat. Publik menuntut keadilan. Ini bukan koalisi anti-Amerika, ini respon terhadap ketidakpastian. Ketika aturan dilemahkan, negara-negara tidak menantang secara frontal. Mereka mengamankan diri, mereka berkoordinasi, mereka bersiap. Dunia sedang memasuki fase baru. Bukan satu pusat, melainkan banyak poros. Bukan satu suara, melainkan banyak kepentingan. Amerika mungkin masih kuat saat ini, namun kini dunia sudah bersiap mengepung Amerika dan menjatuhkan rezim Donald Trump.